Amerika Serikat ancam sanksi Indonesia bila nekat membeli minyak dari Rusia. Kalaupun terjadi transaksi dengan Rusia, saya harap itu transaksinya G2G, ya. Terus kedua dilakukan barter, gitu ya, karena mungkin settlement finansialnya nanti akan agak complicated, ya. Oleh karena itu dengan barter saya pikir mungkin akan lebih aman dari sisi settlement keuangannya. Memang agak complicated kalau nanti pelaksananya adalah Pertamina, karena Pertamina banyak melakukan transaksi, ya, baik ekspor, impor, pembelian, penjualan, dan juga penjualan global bonds. Lebih baik ini kemudian dieksekusi oleh pemerintah, gitu. Jadi sebagai G2G transaction, dan itu artinya ya entah misalkan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Perdagangan yang melakukan eksekusi. Jadi ini Pertamina bisa terlepas dari permasalahan ini, kemudian ya Indonesia dari pihak pemerintah yang melakukan proses dan juga bargaining power, termasuk dengan berbagai negara yang mungkin bisa menekan Indonesia. Tapi memang itu adalah salah satu resiko yang harus diperhitungkan. Ada masalah geopolitik internasional juga, kita harus berhati-hati gitu loh. Artinya bahwa murah, tapi kemudian nanti implikasinya bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara Eropa dan misalkan dengan Amerika Serikat yang tentunya sangat against terhadap Rusia, karena kan intinya ingin mengembargo ekonomi Rusia gitu. Kalau kita ikut-ikutan misalkan dianggap nanti kita bersekutu gitu ya, sehingga nanti implikasinya nanti bisa saja Indonesia dikenakan sanksi-sanksi perdagangan internasional gitu. Jadi nanti kita dipersulit untuk mendapatkan impor misalkan dari negara lain. Nah, itu kan tentu lebih repot lagi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dalam wawancaranya media asing, Presiden Jokowi mengemukakan bahwa kini Indonesia mempertimbangkan untuk membeli minyak mentah dari Rusia. Alasannya karena harga yang ditawarkan oleh Rusia lebih murah, 30% dari harga pasar internasional. Semua opsi selalu kami pantau kalau ada negara dan mereka memberikan harga yang lebih baik. Tentu saja, kata Presiden Jokowi kepada Financial Times pada Senin 12 September 2022. Presiden Jokowi pun menambahkan ada kewajiban bagi pemerintah untuk mencari berbagai sumber, yaitu untuk memenuhi kebutuhan energi rakyatnya. Harga minyak Rusia yang lebih murah ini lantaran karena ada diskon secara besar-besaran dari negara beruang merah tersebut. Kita semua tahu bahwa hubungan antara Barat dan Rusia saat ini sedang bersitegang lantaran invasi Rusia ke Ukraina. Lantas apa yang akan terjadi apabila Indonesia benar-benar impor minyak dari Rusia ini? Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Laws atau Kalios Bima Yudhistira pun mengatakan harga murah yang ditawarkan Rusia tersebut bukan berarti meredukasi kualitas minyaknya. Bahkan Bima pun menyebut Rusia dalam beberapa tahun terakhir terus meningkatkan kualitas crude oil atau minyak mentah dengan harga diskon, tapi kualitas cukup baik. Tidak memungkiri negara seperti India pun mulai bergantung pada minyak Rusia, yaitu selama berlangsungnya perang di Ukraina, kata Bima pada Selasa 13 September 2022. Tetapi, Indonesia juga harus menyadari resiko embargo dari negara barat. Apabila Indonesia masih nekat untuk membeli minyak dari Rusia dengan pemberian, itu Indonesia akan dianggap mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Karena Barat berpendapat penjualan minyak dari Rusia tersebut digunakan oleh pemerintah Rusia untuk melanjutkan operasi militernya ke Ukraina. Keuntungan minyak yang dibeli akan digunakan Rusia untuk melanjutkan operasi militer, jelasnya. Jika Indonesia terkena embargo imbas informasinya Rusia, hal itu dikhawatirkan akan mengganggu kerjasama, perdagangan serta investasi. Bahkan, hal tersebut bisa berujung pada terputusnya Indonesia dari sistem pembayaran internasional. Untuk menghindari resiko itu, Bima pun menyarankan agar Indonesia membeli minyak dari negara tangan kedua, meskipun terdapat selisih harga lebih mahal. Misalnya, kita lebih beli minyak Rusia via Cina,
sehingga resiko politiknya jauh lebih rendah. Kalau tidak, sebaiknya mencari sumber minyak lainnya, ujarnya. Analisis industri Bank Mandiri Ahmad Yudi pun juga mengatakan, bila Indonesia membeli minyak dari Rusia, maka hal ini akan menurunkan harga BBM di Indonesia. Ini lantaran harganya sangat begitu murah. Tapi hal ini juga sangat beresiko, sebab Indonesia akan mendapat tekanan internasional. Itu lantaran karena Indonesia bertransaksi dengan Rusia secara langsung. Sehingga bisa saja nanti akan ada banyak negara yang dilarang untuk melakukan ekspor dan impor dengan Indonesia, yaitu sebagai imbas karena bertransaksi dengan Rusia. Dalam wawancaranya media asing, Presiden Jokowi mengemukakan bahwa kini Indonesia mempertimbangkan untuk membeli minyak mentah dari Rusia. Alasannya karena harga yang ditawarkan oleh Rusia lebih murah, 30% dari harga pasar internasional. Semua opsi selalu kami pantau kalau ada negara dan mereka memberikan harga yang lebih baik. Tentu saja, kata Presiden Jokowi kepada Financial Times pada Senin 12 September 2022. Presiden Jokowi pun menambahkan ada kewajiban bagi pemerintah untuk mencari berbagai sumber, yaitu untuk memenuhi kebutuhan energi rakyatnya. Harga minyak Rusia yang lebih murah ini lantaran karena ada diskon secara besar-besaran dari negara beruang merah tersebut. Kita semua tahu bahwa hubungan antara Barat dan Rusia saat ini sedang bersitegang lantaran invasi Rusia ke Ukraina. Lantas apa yang akan terjadi apabila Indonesia benar-benar impor minyak dari Rusia ini? Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Laws atau Kalios Bima Yudhistira pun mengatakan harga murah yang ditawarkan Rusia tersebut bukan berarti meredukasi kualitas minyaknya. Bahkan Bima pun menyebut Rusia dalam beberapa tahun terakhir terus meningkatkan kualitas crude oil atau minyak mentah dengan harga diskon, tapi kualitas cukup baik. Tidak memungkiri negara seperti India pun mulai bergantung pada minyak Rusia, yaitu selama berlangsungnya perang di Ukraina, kata Bima pada Selasa 13 September 2022. Tetapi, Indonesia juga harus menyadari resiko embargo dari negara barat. Apabila Indonesia masih nekat untuk membeli minyak dari Rusia dengan pemberian, itu Indonesia akan dianggap mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Karena Barat berpendapat penjualan minyak dari Rusia tersebut digunakan oleh pemerintah Rusia untuk melanjutkan operasi militernya ke Ukraina. Keuntungan minyak yang dibeli akan digunakan Rusia untuk melanjutkan operasi militer, jelasnya. Jika Indonesia terkena embargo imbas informasinya Rusia, hal itu dikhawatirkan akan mengganggu kerjasama, perdagangan serta investasi. Bahkan, hal tersebut bisa berujung pada terputusnya Indonesia dari sistem pembayaran internasional. Untuk menghindari resiko itu, Bima pun menyarankan agar Indonesia membeli minyak dari negara tangan kedua, meskipun terdapat selisih harga lebih mahal. Misalnya, kita beli minyak Rusia via Cina, sehingga resiko politiknya jauh lebih rendah. Kalau tidak, sebaiknya mencari sumber minyak lainnya, ujarnya. Analisis industri Bank Mandiri Ahmad Yudi pun juga mengatakan, bila Indonesia membeli minyak dari Rusia, maka hal ini akan menurunkan harga BBM di Indonesia. Ini lantaran harganya sangat begitu murah. Tapi hal ini juga sangat beresiko, sebab Indonesia akan mendapat tekanan internasional. Itu lantaran karena Indonesia bertransaksi dengan Rusia secara langsung. Sehingga bisa saja nanti akan ada banyak negara yang dilarang untuk melakukan ekspor dan impor dengan Indonesia, yaitu sebagai imbas karena bertransaksi dengan Rusia. Dalam wawancaranya media asing, Presiden Jokowi mengemukakan bahwa kini Indonesia mempertimbangkan untuk membeli minyak mentah dari Rusia. Alasannya karena harga yang ditawarkan oleh Rusia lebih murah, 30% dari harga pasar internasional. Semua opsi selalu kami pantau kalau ada negara dan mereka memberikan harga yang lebih baik. Tentu saja, kata Presiden Jokowi kepada Financial Times pada Senin 12 September 2022. Presiden Jokowi pun menambahkan ada kewajiban Indonesia tanah air beta pusaka abadi
nan jaya.